Putus ya, tadi terputus. Oke. Jadi pengumuman buat teman-teman, ya sambil nunggu yang join dulu ya. Sambil nunggu yang join ya. Sambil nunggu yang join ya. Oke, tadi terputus ya. Tadi terputus pengumuman. Nanti yang sama Julia Mango jam 4 ya. Dia ada semacam em, meeting dadakan jam 4 ya. Nanti join lagi jam 4. Nah, karena sekarang sesudah janji ya sudah. Ini sekarang ya kita ngobrol aja lah, ngobrol aja ya. Jadi teman-teman mau bahas tema atau tanya jawab? Kalau tanya jawab tulis tanya jawab. Kalau tema tulis tema itu topik ya. Kalau tema tulis topik. Nah, topiknya titik dua apa gitu. Tulis di bawah ya. Tulis di bawah ya. Yuk. Ya, tema mau temanya apa? Topik titik dua apa gitu. Nah, ini ada yang mengusulkan topik kode. Oh, yo, tema konspirasi. Demen ya konspirasi. Aduh, tanya jawab. Hmm, tema terhubung ke sumber. Tema terserah. Tema membaca alam. Tema elit global. Elit global. Lucu-lucu nih. Konspirasi, elit global, kode, topik feromon, topik alam semesta, mindset tepat. Tadi lucu tuh kayaknya. Ya udahlah, ini ada Agustus ada apa? Agustus menurut Sunda Empire akan ada pergeseran power. Iya, ya, gitulah pokoknya. Cara mengganti program bawah sadar bertemu Tuhan. Gini deh, tadi tuh ada yang tulis kode konspirasi elit global gitu. Ya udah, saya bahas itu aja dulu sedikit ya. Mungkin karena teman-teman curious ya, karena kan saya suka ngasih kode gitu kan dari tahun kemarin ya. Kayaknya ke depan saya nggak terlalu banyak ngasih kode lagi, nggak bagus lah, harus harus ya belum tepat lah saatnya untuk kayak gitu-gitu ya. Walaupun kode itu menurut saya seperti knowledge ya, seperti informasi bagus cuma ya kayaknya nggak belum bisa diterima lah gitu ya. Mau nggak kalau mau tulis, kalau nggak mau ya udah topik yang lain aja. Paling saya bahasnya sekitar 15 menit 20 menit lah, memberikan sedikit opini saya lah tentang kayak gitu-gitu ya. Stop typing, dengarkan dengan seksama. Aduh. Ya udah, ini ya saya bahas dulu soal konspirasi kode elit global gitu. Jadi supaya teman-teman ada dapat semacam kejelasan lah akan
Kenapa sih saya tulis-tulis kode? Artinya apa? Lalu new era itu kayak apa? Terus ya elite global tuh apa? Ada apa enggak? Apa yang mendorong mereka? Tujuannya apa? Gitu, ya kan? Gitu-gitulah ya. Tapi ini menurut eh, pandangan saya ya pribadi gitu, opini aja. Jangan diambil sebagai satu semacam apa ya, semacam kayak beneran, ya beneran sih menurut saya. Cuma ini hanya opini lah gitu. Jadi bukannya sesuatu yang seperti resmi gitu ya. Gini, kan saya suka tulis kode ya. Jadi kode tuh kan kode saya pakai visual, ya kan? Pakai visual. Em, terus orang-orang kan bilang kenapa pakai pakai kode-kode, kenapa nggak ngomong langsung gitu, ya kan? Karena itu hubungannya dengan alam bawah sadar ya. Alam bawah sadar begini. Ini dari penelitian saya dan dari penglihatan saya juga bahwa bahwa dari 2000, sebenarnya dari 2012 sih, 2012 ya, tapi makin memanas itu 2000 ya 2019 kemarin lah, itu 2018 2019 ya. Jadi memang ada peperangan di alam spiritual gitu. Jadi kita hidup di dua dua dunia lah sebutnya. Jadi ada dunia spiritual, yaitu dunia yang tidak kasat mata. Lalu ada dunia fisik. Dunia fisik adalah yang kita tinggali sekarang, kita bisa lihat semua gitu, ada wujudnya. Nah, dunia spiritual ini beda, beda dimensi lah sebutnya. Beda dimensi. Nah, kemudian lagi terjadi peperangan di dunia spiritual. Nah, peperangan dunia spiritual mempengaruhi ke otak bawah sadar, ke alam bawah sadar kita. Jadi dengan kata lain, apapun yang terjadi di dimensi alam spiritual, ntar otak bawah sadar kita kayak terpengaruh gitu. Nah, otak bawah sadar itu apa? Otak bawah sadar itu adalah eh, bagian bagian yang mengatur sesuatu yang otomatis gitu. Contohnya, kalau kamu pegang jantung kamu berdetak kan, otomatis apakah kamu dengan secara sengaja bilang, ayo jantung berdetak kan enggak. Jadi ada semacam otomatis gitu. Terus kamu bernapas, paru-paru kamu bekerja, berfungsi, apakah itu kamu yang nyuruh? Nah, itu kan otomatis. Jadi semua otomatis. Pikiran, kadang kan pikiran suka muncul-muncul, itu kan otomatis, itu kan? Pikiran, nah itulah ya. Jadi alam bawah sadar tuh sesuatu yang otomatis. Terus kemudian impuls-impuls tubuh gitu, itu juga otomatis kan, suka keluar secara dengan sendirinya. Nah, itu semua bawah sadar mainannya. Nah, jadi karena ada peperangan di dunia spiritual, itu mempengaruhi alam bawah sadar. Nah, gini, alam bawah sadar itu semuanya terkoneksi ya, terkoneksi dengan alam-alam dimensi manapun. Jadi itu semacam sumber informasi itu disebarkan melalui alam bawah sadar. Begitu ya. Nah, bayangkan alam bawah sadar itu seperti internet. Jadi ada satu sumber komputer, misalnya Facebook atau apa gitu, atau Instagram. Terus usernya, penggunanya kan banyak. Semuanya terhubung ke satu komputer, ke satu server sebutnya. Gitu. Jadi semua terkoneksi, seperti internet lah. Ya, pikiran kita juga terkoneksi melalui alam bawah sadar gitu. Oke. Nah, jadi ada gimana-gimana di alam spiritual, alam bawah sadar kita kena. Nah, gini ya, teman-teman. Jadi eh, kalau kamu pernah lihat orang yang pernah kerasukan ya,
kerasukan arwah atau apa gitu ya. Itu dia orang aslinya kan waktu kerasukan bisa sadar, bisa enggak, bisa bisa kayak orang mabok lah, orang mabok terus bisa sadar, bisa enggak. Kalau dia nggak sadar, dia ngerasa kayak tidur. Nah, sedangkan badan, pikirannya semua diambil alih sama sesuatu yang lain gitu. Kalau dia sadar, ya dia bisa lihat, loh, tapi dia nggak bisa mengontrol tubuhnya, pikirannya semua nggak bisa kontrol, tapi dia bisa melihat, gitu ya. Nah, alam bawah sadar gitu. Jadi bisa di alam bawah sadar tuh bisa di istilahnya bisa dirasuki lah, bisa diambil tahtanya lah, sama ya itu makhluk-makhluk di alam spiritual gitu, ya kan? Jadi kita ini semua ya dari ya kita semua ini kalau kalian perhatikan ya rata-rata itu seperti alam bawah sadarnya ada yang membajak gitu ya. Jadi sedang terjadi ini yang sedang terjadi ya. Memang sudah dari beberapa tahun yang lalu di mana alam bawah sadar kita dibajak gitu, dibajak, dan sehingga timbullah pikiran-pikiran yang sebenarnya bukan pikiran kita gitu. Tapi kita pikir itu pikiran kita sehingga kita terdorong untuk eh, menganggap pikiran itu pikiran kita. Muncullah kemauan-kemauan yang sebenarnya bukan kemauan kita gitu. Semuanya dari alam bawah sadar ini. Ya kan? Makanya kamu bisa lihat sekarang kok banyak kekacauan, banyak yang aneh-aneh gitu kan. Ya, salah satunya yaitu kerajaan-kerajaan yang timbul yang seperti Sunda Empire, terus ratu apa sih namanya, ratu raja apa. Nah, jadi banyak kejadian aneh. COVID pun salah satu fenomena gitu. Jadi banyak fenomena kejadian yang gimana lah gitu. Nah, itu semua karena alam bawah sadar manusia ini sedang ya kena hack lah istilahnya kan. Nah, sehingga sebenarnya ada makhluk lain di alam bawah sadar masing-masing orang gitu. Nah, itu bisa baik, bisa buruk, pokoknya semua ini lagi kacau lah alam bawah sadar gitu. Jadi um, kadang kamu bisa lihat perubahan drastis dari seseorang di mana tadinya dia lembut jadi keras gitu. Tadinya dia santai jadi tegang gitu. Kamu bisa lihatlah sekeliling kamu di dunia pun keadaan bagaimana gitu. Nah, kok bisa seseorang berubah drastis ya? Lalu satu lingkungan kemudian satu ekosistem semuanya berubah dengan secara drastis gitu. Karena memang kembali lagi alam bawah sadar ini lagi ya dikacau-kacauin gitu sama makhluk tak kasat mata yang dari dimensi spiritual gitu ya. Nah, jadi kalau kamu lihat seseorang atau golongan tertentu atau grup-grup tertentu yang sepertinya jadi berubah total, sepertinya gimana gitu atau ada kekacauan sana sini, saya harapkan jangan memandang itu sebelah mata ya, jangan memandang itu sebelah mata. Karena pahamilah bahwa lagi ada peperangan spiritual. Alam bawah sadar manusia nih di seluruh dunia ini lagi dihack gitu sehingga istilahnya ya dikacau-kacauin lah dunia gitu sama sama makhluk yang tidak kasat mata itu melalui alam bawah sadar sehingga terbentuklah grup-grup atau terjadilah yang namanya tribalisme gitu. Jadi kayak dipecah-pecah gitu. Nah, orangnya yang dikontrol alam bawah sadarnya tidak sadar. Mereka pikir itu diri mereka dan mereka pikir itu benar-benar aja gitu. Nah, jadi jangan nyalain orangnya ya, apapun yang terjadi nih, momen-momen masa-masa sekarang transisi ke new era, jangan nyalain orangnya gitu. Karena makhluk-makhluk yang tak kasat mata ini bisa adu domba gitu. Dan kita kan nggak tahu bahwa kita sedang diadu domba sama yang tak terlihat itu gitu. Bahkan family atau temen dekat sendiri bisa jadi ribut gitu, jadi kayak dipecah-pecah lah ya. Karena ya makhluk-makhluk spiritual itu ingin menguasai ya seluruh dunia lah istilahnya gitulah ya.
Jadi sekali lagi ya, kalau ada siapapun yang sepertinya jadi tidak nyaman gitu, tidak bikin nyaman, atau mungkin jadi bikin kesel, atau jadi keras, atau jadi gimana, atau berbeda sama kamu, jangan langsung dipandang sebelah mata. Jangan. Pahami aja, ini lagi ada perang spiritual, mereka lagi dihack. Bukan orangnya yang salah ya, bukan. Kalau alam bawah sadar mereka tidak dihack begitu, mereka pengertian gitu lah. Tapi sayangnya karena lagi ya terjadi hal-hal kayak gini lah. Kalau kalau saya ngomongin secara detail mungkin nanti dari ya ada komet dan planet yang sedang lewat-lewat di permukaan bumi terus memberikan energi elektromagnetis yang berbeda sehingga mengubah frekuensi dan gravitasi dan lain-lain, itu terlalu kompleks. Pokoknya intinya begitu. Intinya begitu. Jangan membenci, jangan prasangka buruk ya. Karena ketahuilah kita semua ini lagi dikerjain sama ya di alam bawah sadar kita gitu ya. Itu aja ya. Jadi jangan membenci, jangan kesel, jangan apa walaupun tampaknya gimana. Paham aja itu. Satu ya. Kedua, kenapa saya kasih kode-kode? Kenapa saya kasih kode-kode melalui visual? Ya kan visual kan. Saya nggak menjelaskan secara to the point. Ini loh, terus bukan pakai tulisan, tapi semacam video kayak visual, kode visual. Jadi begini, itu karena uh, uh, ya dan saya juga suka kasih mungkin di kode-kode itu sesuatu yang mungkin sepertinya provokatif ya, provokatif, atau kadang saya juga suka kasih klip-klip yang nyebelin, yang membuat orang bisa jadi emosi atau sensitif gitu, ya kan? Di kode-kode itu gitu, gitu, seperti ada semacam sindiran-sindiran halus, tapi kode-kode itu abstrak, ya kan? Gambar-gambar atau klip-klip video yang saya taruh-taruh aja gitu. Nah, kenapa kayak gitu? Kenapa nggak ada satu penjelasan, hanya kode-kode abstrak? Begini, dengarkan nih, ini penting. Nih. Jadi, kalau kamu baca buku, kita sebutlah buku komik. Ya. Di buku komik ada gambarnya, ada tulisannya. Gitu kan? Ada gambarnya, ada tulisannya. Jadi kamu bisa lihat kondisinya melalui gambar, diceritakan di situ sama ini orang ngomong apa, penjelasannya gitu. Itu buku komik, ada gambar, ada tulisan. Jadi kamu dapat sebuah gambaran yang penuh, oh begini ceritanya. Dan oh ini orangnya ngomong ini penjelasannya. Oke, jelas. Nah, sekarang coba kamu baca novel. Kebalikannya dari buku komik, novel gitu ya, buku novel nih. Buku novel kan nggak ada gambarnya, ya kan? Nggak ada gambarnya buku novel. Cuma ada tulisan. Bener ya, teks kan, tulisan. Nah, pada saat kamu baca buku novel, yang nggak ada gambarnya, nah cewek-cewek pasti lebih suka baca buku novel nih. Cewek-cewek juga banyak yang suka buku novel. Pada saat kamu baca buku novel, khususnya cewek-cewek, karena kamu cuma baca deskripsinya aja, tulisan deskripsi, nggak ada gambarnya. Sehingga yang baca novel, dia mengimajinasi gambarnya di kepalanya sendiri. Menyesuaikan dengan deskripsi yang ada di tulisan-tulisan buku novel. Gitu ya. Jadi makanya kalau ada buku, nggak ada gambarnya, cuma tulisan doang, deskripsi apa gitu, ngomongin apa. Dua orang baca buku yang sama, persepsi mereka bisa beda gitu karena itu cuma tulisan. Gambarannya dia bikin sendiri sesuai pikiran dia gitu. Jelas nggak? Ya kan? Nah, jadi kalau baca komik, dua orang baca komik sudah pasti sama karena ada gambarnya, ada tulisannya. Kalau novel karena ada cuma tulisannya doang, itu bisa beda karena orang nih bikin gambarannya sesuai pikiran dia. Begitu ya? Jelas nggak?
Jelas nggak? Nah, kalau jelas, tulis di bawah jelas. Gitu. Habis itu kita lanjut. Yuk. Oke. Nah, sekarang pertanyaan nih. Sekarang pertanyaan nih. Dengar. Kan tadi buku komik ada gambar, ada tulisan ya. Lalu buku novel tulisan doang. Sehingga gambarannya orang bikin di kepala sendiri. Masing-masing. Beda. Kalau ada buku, nggak ada tulisannya, nggak ada teksnya, isinya cuma gambar doang. Gambar doang. Visual doang. Nggak ada tulisan penjelasannya. Apa yang terjadi? Ya. Yang terjadi adalah orang akan membuat deskripsinya, penjelasannya di kepala sendiri. Gitu, jelas ya? Jelas ya? Itulah kenapa saya bikin-bikin kode, saya nggak jelasin ini apa, runtutannya apa, enggak. Saya bikin kode itu visual-visual, puzzle-puzzle, klip-klip yang acak, yang kesannya abstrak, tapi menceritakan sebuah cerita sebenarnya. Ceritanya apa, deskripsinya apa, tujuannya apa, ujungnya jadi apa, informasinya yang lengkap itu bagaimana, itu harus dipikirin sendiri sama orang-orang yang lihat kodenya. Gitu. Jelas ya? Nah, gini. Karena orang-orang harus mengartikan kode saya dengan pikirannya sendiri, kalau alam bawah sadarnya yang lagi dihack itu kebawa ke arus negatif, ntar dia bakal mengartikan kode saya sebagai sesuatu yang negatif. Dia pikir kode saya ini bahaya, kode saya ini ngejek, kode saya ini menghina, ya apalah gitu. Sehingga responnya apa? Marah, sensitif, curiga, gitu. Jelas ya? Nah, tapi kalau seseorang lihat kode saya, alam bawah sadarnya cenderung positif, dia akan mengartikan ini dengan ya mungkin ini ada sesuatu gitu. Tapi tidak negatif. Nah, dia tidak akan marah, tidak akan kesel, tidak akan curiga gitu. Tidak akan nuduh yang macem-macem. Nah, gitu. Jadi itu kenapa saya bikin kode klip-klip visual tapi nggak ada penjelasan. Biarkan yang lihat menjelaskan sendiri. Kalau alam bawah sadarnya negatif, nah dia akan kasih komentar negatif gitu. Di komen kan ditulis tuh, apalah. Saya dituduh macam-macam kan, apalah, dibilang anggota elit global lah, kok lu bisa tahu pasti ini, gitu-gitu. Kalau kelihatan tuh, di komennya kelihatan. Ah, ini orangnya negatif, negatif, negatif gitu. No, yang ini nih artiin positif, positif, positif gitu. Dan andaikan nggak ada yang komen pun ya terserah. Ya mereka akan mengartikan sendiri, mereka akan eh, tahu untuk diri sendiri gitu ya. Nah, terus ada satu yang penting juga gitu. Dimana pada saat seseorang lihat kode saya nih, ya kan, dia tertrigger, kepicu untuk marah gitu misalnya. Mungkin kodenya menurut dia menyinggung hal-hal tertentu yang membuat dia jadi kesal atau marah gitu. Tahu-tahu ke trigger gitu. Keluarlah kemarahan itu di kepalanya gitu. Entah dia tuangkan di komen atau tidak, pokoknya keluar aja tuh dari alam bawah sadar kekesalan, kemarahan. Nah, kalau orang itu tingkat kesadarannya tinggi, dia bakal sadar, loh, kok ada sesuatu yang keluar dari pikiran aku ya? Ini kayaknya bukan aku ya. Nah, baru dia sadar gitu. Oh iya ya. Kok bisa mikir gini ya? Gitu. Ya kan? Lalu dia mikir tuh, jangan-jangan yang dibilang Ron itu benar soal alam bawah sadar. Kayaknya ini ada sesuatu yang lain, ini bukan gua gitu. Kok responnya kayak gini? Nah, jadi untuk membuat orang-orang khususnya di era-era sekarang yang mana terdampak dengan eh, ya bisa disebut pembajakan alam bawah sadar itu dari dimensi spiritual adalah dengan mancing-mancing
Eh, Mancing-mancing dengan hal-hal yang sensitif, yang sepertinya nyebelin, supaya ya istilahnya setannya di alam bawah sadar tuh keluar. Sehingga mereka meluapkan sesuatu kemarahan atau apalah atau kesel atau ngejek atau ketawain dengan harapan supaya orang yang ngelihat kode itu dia mikir, loh, ini ada apaan ya gitu, kok saya mikir gini ya, kok respon saya gini ya, lalu dianalisa, barulah dia mendapatkan pencerahan bahwa oh ternyata ada sesuatu di alam bawah sadar saya gitu. Dari situ baru saya bisa ngomong gimana penanggulangannya, harus gimana, gimana supaya kamu kembali normal, supaya tidak kena arus negatif, baru bisa ngomong. Karena kalau nggak begitu dulu, apapun yang, siapapun yang ngomong ke mereka tentang sesuatu yang bagus, yang baik, itu bakal disangkal sama, ya itulah yang ada di alam bawah sadarnya. Mereka langsung nolak karena mereka pikir itu diri mereka, padahal bukan gitu. Jadi butuh pancingan dulu gitu. Jelas ya? Nah, gitu. Misalnya seorang baik, baik, dia tahu dirinya baik. Dia bukan tipe orang yang suka mukul orang gitu. Tahu-tahu ada pancingan-pancingan tertentu yang dilempar ke dia, tahu-tahu oh gue pukul lo gitu. Gue tusuk lo gitu misalnya. Nah, terus orang itu kaget kan, loh. Kok aku bisa kasih respon kayak gitu ya? Perasaan harusnya kan nggak kayak gitu gitu. Aku kan bukan orang tipe kayak gitu kok. Keluar refleks itu gitu. Ada apa ya? Nah, baru dia mikir, baru bisa dikasih tahu gitu. Kalau enggak, ya udah tutup kuping aja, nggak bakal ngaruh gitu. Jadi harus ada semacam eh, pancingan untuk mengeluarkan ya si pembajak alam bawah sadar itu. Nah, dengan hal yang mungkin sensitif yang saya kasih di kode saya, sehingga orang itu akan terpicu gitu, cet gitu, kena. Mereka mengartikan negatif, padahal belum tentu juga, itu kan interpretasi. Nah, pada saat itu terjadi, nah barulah mereka mungkin nanya, baru saya jawab gitu. Kalau nggak percuma. Saya mau bilang gini gitu akan disangkal, dan mereka akan jago debat luar biasa untuk mempertahankan si pembajak alam bawah sadar, seperti ya debatnya sudah seperti sehebat Rocky Gerung gitu. Jadi percuma, ya kan? Sehingga jadi harus dibikin satu titik mereka aware atau sadar dulu, oh oke, okay, ternyata ada sesuatu. Gimana ya gitu, baru ngaruh gitu. Nah makanya kode-kode saya banyak juga yang sepertinya kontroversial, ada yang ya hal-hal sensitif untuk memancing, alam bawah ya itu pembajak alam bawah sadar keluar, sehingga siapapun orangnya yang mau tahu dan sadar bisa bisa membantu dirinya sendiri. Ya tetap saya bantu dengan informasi, tapi ya dia harus berjuang sendiri untuk membersihkan alam bawah sadarnya gitu. Itu ya. Jadi kalau misalnya kamu lihat kode-kode saya dan terpicu emosi, kesal, sensitif, marah dan lain-lain, dan bahkan misalnya kamu pernah komen lalu saya nyolotin gitu, kesannya sayanya kayak ya debat sama kamu gitu, atau saya memberikan semacam kata-kata yang tidak berkenan ke kamu gitu. Itu bukan berarti saya gimana-gimana ya. Itu hanya untuk memancing keluar respon di alam bawah sadar itu. Dan andai kan kamu responnya bagus, ya udah berarti kamu tidak terpengaruh gitu. Tapi kalau kamu responnya kesel, marah, sensitif, curiga, atau nuduh-nuduh saya yang macam-macam, nuding-nuding, nah itu hati-hati gitu. Jadi karena si pembajak alam bawah sadar ini begitu licik dan culas, dan kamu nggak bisa lihat pula, dan mereka sangat licin gitu ya, kan makhluk nggak bisa kelihatan ada di alam bawah sadar. Menghadapi orang yang licin harus dengan cara licin gitu. Jadi kalau pikir-pikir cara saya ini cara licin ya. Nggak bisa kamu menghadapi penjahat yang licik dengan cara lurus. Kamu pasti kalah gitu. Karena cara yang menang itu pasti yang pakai cara licik gitu. Kalau cara lurus tuh bisa dikerjainnya gampang. Karena ketahuan lurus, tapi kalau licin gitu kayak dia bekelok-kelok, nggak bisa dilawan sama lurus. Harus dilawan bekelok-kelok juga. Nah makanya seorang pahlawan, seorang hero yang baik ya,
Kalau lagi ngelawan penjahat yang kayak begini-begini itu, yang licin-licin, yang dia bisa tampak kayak penjahat gitu. Tapi maksudnya itu karena dia sedang melawan itu gitu. Jadi tampaknya seakan-akan jahat padahal enggak. Cuma buat permainan si yang licin itu bisa kena gitu. Kalau enggak ya gimana handle-nya? Pasti kalah kalau dilawan dengan lurus. Itu ya. Jadi apapun yang saya lakukan dari tahun kemarin dengan kode, dengan ngomel-ngomel di komen, dengan mungkin mencaci maki siapa yang di komen itu, pahamilah ya. Itu bukan karena saya mau bikin kesel atau mau gimana gitu. Tapi sekali lagi, untuk memancing keluar sih yang ada di alam bawah sadar kamu, sehingga kamu tersadar bahwa kamu lagi dikerjain gitu. Sama ya itu makhluk alam bawah sadar ya. Dan kamu nggak bisa nyangka lagi karena kenyataannya sekarang kamu lihat fenomena di sekeliling kamu sudah berubah dengan drastis dan cepat gitu. Setiap hari ada berita yang sinting keluar. Kalau dulu kan paling ya biasa-biasa aja. Sekarang enggak, perubahan cepet. Jadi kamu nggak bisa nyangkal ada sesuatu gitu. Kalau misalnya tahun 2018, 2019 kamu bisa nyangkal saya ngomong gini. Karena belum kelihatan, belum belum muncul nih kekuatan si pembajak alam bawah sadar ini belum muncul ke permukaan. Nah, sekarang kamu lihat ini udah muncul ke permukaan gitu. Jadi kamu nggak bisa sangkal. Ya bisa sih sangkal, cuma kamu nggak akan nyangkalnya. Ya, faktanya sudah menunjukkan seperti itu. Jadi ya ada ukuran faktanya lah gitu. Ya, itu dari tahun kemarin loh. Saya bikin kode-kode itu. Jelas ya? Jelas nggak? Kalau jelas tulis di bawah, ntar kita lanjut. Lanjut kita akan ngomongin apa itu elit global, rencana mereka apa ke depan, seberapa kuat mereka punya power mengontrol. Itu kan banyak tuh teori-teori konspirasi yang kalau saya lihat secara pribadi nih, mohon maaf, saya malah ketawa gitu. Alah, nggak kayak gitu juga kali. Nah, tapi sekali lagi ini pendapat pribadi aja ya. Kalian kalau punya pikiran lebih jenius dari saya ya silakan aja. Saya kan cuma sharing-sharing aja gitu ya. Oke? Okay? Ya. Jelas General Battlefield. Yo, Battlefield. Battlefield berapa? Battlefield 1 apa Battlefield itu 5, 5? Oke, jelas ya. Nah, nih langsung ada yang nuduh nih. Kebanyakan alam bawah sadar NASA. Cek. Itu kan nuduh tuh. Ntar yang nuduhnya siapa lagi? Ini itu. Dituduh-tuduh. Kan lucu. Nuduhnya ya begitu. Dia lagi. Kalau nggak Rothschild, Illuminati, Templar, Freemason. Yang dituduh dia lagi. Kalau ternyata bukan mereka gimana? Ingat loh, pembajak alam bawah sadar nih pinter loh. Dia bisa bisa dia bisa berbuat kesalahan dan disalahin orang lain loh. Ya kan? Pinter ya kan? Dajjal. Oh ini pasti salah ini gitu. Yang salah siapa yang disalahin ini reptilian. Aduh, ya udah. Jelas ya, jelas ya. Sekarang kita ngomong konspirasi Dajjal. Kamu tahu nggak sih Dajjal itu apa? Tapi udahlah. Gini, saya nggak bisa ngomong lah. Saya nggak bisa ngejelasin sesuatu yang mungkin beda dari keyakinan kamu gitu. Jadi apapun yang saya ngomong, ntar kalau beda pasti kamu bakal mikir saya salah. Udah gitu. Apalagi yang sudah tertanam luar biasa di kamu tuh nggak bisa ditak-atik lah. Gitu. Sudahlah. Dan saya jelasin dengan yang cara alternatif aja yang uh, mungkin bisa lebih realistis, bisa diterima lah, kamu bisa ngerti lah gitu. Ya, jadi gini. Tapi ini benar-benar memang begitu ya. Nah, terserah deh mau diterima apa enggak ya up to you lah. Nah, kita ngomong siapa siapa dalangnya ya, siapa dalangnya. Gini, elit global lah, elit global. Elit global itu apaan gitu kan? Nah, orang-orang kan mikirnya elit global itu adalah eh, elit global itu adalah satu kelompok elit
orang-orang kaya yang bakal punya ambisi mau mengontrol umat manusia supaya diperbudak gitu kan, supaya bikin diri mereka tambah kaya dan umat manusia tambah miskin, tertekan gitu-gitu. Itu kan? Bener nggak? Bener nggak kayak gitu? Kalau bener coba tulis di bawah. Pasti mikirnya kayak gitu. Ya, ya orang-orang 1%, ya kan? Jadi, jadi gini, jadi itu kurang tepat menurut saya sih, kurang tepat ya. Ada benernya, tapi kurang tepat. Gitu. Karena karena ada lagi di atas yang 1% itu, ada lagi. Gini, kamu ngomong elit global kayak misalnya gini, Illuminati, terus Freemason gitu-gitu lah ya. Grup-grup Rothschild gitu. Kamu pikir itu sudah mentok, itu paling atas gitu, ya kan? Atau kamu pikir Dajjal apalah gitu. Oke lah, kamu boleh mikir Dajjal apa gitu yang menguasai mereka bla bla bla. Nggak masalah gitu. Cuma kalau bagi saya kurang spesifik. Ya kan? Kurang spesifik. Harus ada spesifik banget siapa gitu dan bagaimana cara kerjanya. Dan harus ada buktinya di real world gitu. Jadi ya, tapi ya sekali lagi ya, ini opini saya. Oke, opini saya. Oh, kamu bisa percaya bisa nggak terserah lah. Cuma dari riset saya ya, yang saya lihat seperti itu. Ya, jadi elit global itu siapa? Bukan bukan yang seperti yang biasa dituduhkan. Ya memang mereka bisa berperan kayak gitu. Cuma mereka hanya wayang ya. Gitu. Mereka hanya wayang. Mereka digerakin. Kalau wayang kan, ya kan? Kalau dalangnya bilang angkat tangan kiri angkat. Angkat tangan kanan angkat. Jadi wayang gitu. Nah, kamu nyalahin wayang. Padahal yang harus kamu lihat di baliknya, siapa ini dalangnya gitu. Jadi jangan nyalain wayangnya. Kalau kamu nyalain wayangnya, ya satu itu keliru. Dua, wayang memang dipersiapkan sama dalang buat jadi sesuatu yang disalahin supaya si dalangnya bisa ngumpet. Supaya tidak kelihatan gitu. Jelas nggak maksudnya? Iya kan? Nah, jadi yang suka disalah-salahin kan itu elit-elit. Padahal mereka wayang. Kalian harus tahu dalangnya siapa gitu. Ya kan? Nah, gini, dalangnya bukan manusia. Sekali lagi ya, dalangnya bukan manusia. Nah, kalian bilang apa alien, reptilian? Enggak, bukan. Bukan. Ya, tadi kan saya udah ngomong tuh ya bahwa alam bawah sadar itu dibajak gitu ya. Jelas ya, itu jelas ya. Alam bawah sadar dibajak. Dalangnya ini siapa? Gitu. Jadi dalangnya adalah uh, saya sebutnya senyawa ya, senyawa. Dalangnya tuh wujudnya itu senyawa. Dah, dia bukannya manusia, tapi senyawa. Gini, gini. Senyawa tuh apa sih? Senyawa tuh disebut juga dengan zat. Zat itu senyawa atau bahasa Inggrisnya substance, compound gitu lah. Jadi gini, uh, nah ini terlalu panjang lah. Saya satu sampel gampang aja deh ya. Mungkin kalau dikupas terlalu dalam kalian juga akan sulit percaya gitu ya. Ntar malah jadi berdampak buruk juga, ntar informasi yang saya kasih malah jadi disalahartikan gitu. Ntar jadi bumerang sih. Saya kasih sebuah contoh aja deh gitu. Jadi begini, kan kita dibaca kan seperti yang tadi saya bilang bahwa kita ini manusia ini alam bawah sadarnya dibajak ya. Dibajaknya itu
adalah kita dikendalikan. Itulah alam bawah sadarnya dikendalikan. Nah, metode pengendaliannya adalah dengan mengendalikan struktur atau zat-zat kimiawi dalam tubuh kita gitu. Ya, struktur zat-zat kimiawi dalam tubuh kita. Ini disebutnya senyawa gitu. Jadi dari katanya itu aja senyawa ya. Saya yakin yang bikin kata itu juga pasti mikirin bener-bener kenapa dia kasih nama senyawa. Nyawa itu punya kehidupan kan, nyawa, life gitu. Nah, kalau satu, senyawa, bersatu nyawa gitu. Jadi kalau kamu pikir kamu punya nyawa, cuma yang bernyawa itu cuma kamu doang di dalam badan kamu, dalam pikiran kamu. Ya enggak. Enggak. Ada senyawa-senyawa lainnya gitu. Jelas ya? Nah, gini. Pikiran kamu kan bisa dimanipulasi. Pikiran manusia bisa dimanipulasi dengan senyawa, ya kan? Nah, bahkan senyawa-senyawa ini yang memanipulasi pikiran manusia sehingga bisa timbul ilusi-ilusi gitu lah ya. Jadinya yang dia lihat itu misalnya gimana, dia bisa lihatnya jadi salah persepsi. Itu kan ada senyawa. Contohnya orang mabok lah ya. Orang mabok, dia sedang mabok, dibawa pengaruh senyawa yang disebut alkohol. Dia jadi orang beda kan? Dia melihat dunia luar beda sama orang yang sedang tidak dibawa pengaruh alkohol. Beda gitu. Judgementnya, penilaiannya, persepsinya tuh beda. Lalu kalau orang di bawah obat-obatan gitu ya, termasuk obat dokter loh, obat dokter farmasi loh, itu itu juga bisa mempengaruhi loh, ya. Ya nggak semua sih, tapi ada lah gitu. Obat-obat dokter ya, farmasi yang bisa kayak gitu gitu. Jadi di bawah pengaruh senyawa itu, ya. Jadi bisa persepsinya bisa beda. Jadi misalnya orang melihat seseorang lain, orang itu baik gitu. Kalau kalau pada saat sadar dia melihat orang itu baik apa adanya gitu ya. Sebagaimana adanya dia baik. Tapi begitu di bawah senyawa-senyawa tertentu, dia bisa ngeliat orang itu jadi jahat gitu. Persepsinya tuh seperti terdistorsi lah gitu. Jelas ya? Saya bereksperimen dengan banyak banyak zat, banyak senyawa ya. Itu sinting. Eh nih, ya contohnya lah. Aduh, kalau dijelasin ya kamu harus ikut private coach kalau mau penjelasan panjang lebar. Karena saya jelasin bakal panjang lebar di private coach. Ya. Kalau mau daftar silakan, ada di atas ada tulisannya tuh di Instagram, ada nomor telepon. Ntar tanya aja kalau mau ikut private coach, tanya di situ, ntar kasih tahu sama staff saya. Pandemi-pandemi gini ikut private coach bisa nggak? Ya nggak apa-apa, asal pakai masker dan bawa hand sanitizer dan kita nggak sentuhan. Gitu. Jadi gini, banyak eksperimen senyawa di belakang otak kita ini nih, di belakang sini ada satu bagian otak namanya occipital lobe. Occipital lobe ya. O C C I P I T A L L O B E. Occipital lobe. Jadi apapun yang kita lihat di luar sana itu bentuknya cahaya. By the way, mata kita ini tidak melihat. Sekali lagi, mata kita ini tidak melihat. Tidak melihat objek ya. Mata kita ini tidak melihat objek yang di luar sana. Enggak. Dia hanya menangkap cahaya ya. Jadi luar sini semua ini sebenarnya cahaya aja. Ini semua cahaya ya. Cahaya. Cahaya ini kemudian masuk ke mata. Nah, pas cahaya masuk ke mata, kamu tidak melihat ini handphone, ini teman aku, ini remote, ini TV. Enggak. Masih cahaya pure masuk ke mata, dia tidak melihat begitu. Nah, tapi dari cahaya ini masuk ke mata, dibawa ke sistem syaraf ke otak belakang nih, namanya occipital lobe. Di occipital lobe diproses cahayanya sehingga menjadi kelihatan yang seperti kamu lihat sekarang. Oh, ini botol minum. Gitu kan. Oh, ini handphone. Oh, ini orang. Oh, ini meja gitu. Begitu cahaya dari luar ini dunia luar masuk mata, itu kamu tidak melihat objek. Begitu masuk ke belakang sini baru dibikin translate sama otak kamu jadi sebuah objek. Nah, itu yang kamu lihat.
Jadi kita tidak melihat dengan mata. Kita bukan melihat dengan mata, tapi dengan otak belakang yang disebut occipital lobe. Jadi kita melihat dengan otak. Nah, kalau bagian occipital lobe atau bagian-bagian lainnya ya, tapi khususnya occipital lobe karena dia yang memproses visual. Kalau bagian occipital lobe itu di bawah pengaruh substance atau zat-zat atau senyawa-senyawa tertentu, yang kamu lihat bisa beda. Jelas ya? Yang kamu lihat bisa beda. Makanya ada orang halusinasi. Kenapa? Itu occipital lobe. Dia membikin-bikin apa gitu. Dia bisa. Mampu. Orang tidur ya tidur kan kamu merem tuh matanya. Tapi kan kamu ngeliat sesuatu yang lain. Kamu merem, kamu nggak sadar bahwa kamu lagi tidur. Gitu. Ada dunia lain gitu yang kamu lihat pada saat mimpi, ya kan? Itu occipital lobe gitu. Nah, jadi tapi begini, ada zat-zat yang mempengaruhi occipital lobe dia jadi halusinasi, gitu ya. Ada juga zat-zat yang mempengaruhi keseluruhan otak sih, ya bukan occipital lobe aja, keseluruhan otak. Justru memberikan penglihatan tambahan, bukan halusinasi ya. Kalau halusinasi itu kan nggak ada dibikin-bikin sama otak. Tapi ada juga zat yang memberikan penglihatan tambahan. Jadi yang kamu nggak bisa lihat di mata dan occipital lobe nggak bisa lihat, pakai senyawa atau zat-zat tertentu, kamu bisa lihat dan itu beneran sebenarnya ada gitu. Jadi ada halusinasi, ada kenyataan yang tersembunyi gitu. Itu harus dibedakan ya. Nah, wah itu kalau ngomongin eksperimen zat-zat apa itu udah banyak lah. Saya meriset itu 5 tahun lah, 5 tahun ke belakang itu saya nyobain segala macam. Belajar ya itulah kimia apa segala macam. Nah, itu keren, itu keren. Nah, betul tuh ada mata ketiga, nah, itu juga mata batin. Kita bisa melihat segala macam dan pakai mata batin. Dan itu bukan halusinasi, beda. Jalur di otaknya pun beda gitu. Nah, oke, kembali lagi. Jadi gitu ya, bahwa substance atau zat atau atau senyawa senyawa itu bisa mempengaruhi otak kita. Nah, khususnya kalau dia mempengaruhi occipital lobe, yang kamu lihat, persepsi kamu bisa beda sama kenyataan. Makanya dulu pernah heboh, orang lihat itu warna merah, tapi yang satu lihat warna ungu gitu. Tahu kan? Nah, ada lagi ya misalnya, ini orang lihat laki-laki ngelihat cewek nih, satu laki-laki lihat cewek itu, wih gila ini cakep banget. Nah, yang satu lagi jelek gitu. Nah, disitulah terjadi semacam preferensi pribadi dari mata gitu, ya kan? Jadi ya begitulah. Jadi itu occipital lobe namanya. Nah, begini, ada zat-zat dalam tubuh yang diproduksi secara alami. Ya. Kalau tidak dalam komposisi yang benar, dapat mempengaruhi salah satunya, banyak sih dipengaruhi, tapi salah satunya occipital lobe. Sehingga dia melihat dunia ini tidak sebagaimana adanya, tapi sebagaimana manipulasi zat atau senyawa yang dia produksi sendiri tapi berlebihan atau ngaco gitu, nggak beres lah zatnya itu kimiawinya gitu, sehingga makanya terbentuklah persepsi ini. Kalau kamu lihat orang-orang ditanya hidup itu apa, kehidupan itu apa, mereka akan bilang hidup itu keras, ya kan? Ada juga yang bilang hidup itu menyedihkan, ada yang bilang hidup itu bahagia, ada yang bilang hidup itu indah. Nah, jadi macam-macam gitu. Kenapa? Karena mereka sedang dibawa pengaruh zat-zat itu sehingga mereka dapat yang mereka lihat dan mereka rasakan dan mereka persepsikan tentang kehidupan dunia di luar sini itu terdistorsi. Jelas ya? Jelas nggak? Kalau jelas tulis di bawah, baru kita lanjut ntar. Ayo. Nah ini saya lihat-lihat dari tadi komentarnya banyak anak-anak alay yang merusuh ya. Banyak anak-anak alay yang merusuh. Nah ini juga mereka di dalam satu di dalam satu pengaruh zat juga gitu. Iya, namanya zat radikal bebas ya.
free radicals. Nah, ini anak-anak alay yang sosok ngerusuh ini, asal tahu aja, kalian di bawah pengaruh zat radikal bebas namanya. Minum antioksidan ya, minum antioksidan. Nah, antioksidan yang bagus banyak sih, tapi yang bagus namanya glutathione ya. Kamu Google aja tuh glutathione tuh. Jadi kamu tidak menjadi alay yang rusuh itu gitu. Jadi bisa fokus juga ya. Um, Oke, jelas ya. Oke, jadi gitu. Nah, kalau kalian ngomong elit global, ya kan, apapun apa itu bentuknya lah, siapapun itu, ketahuilah sekali lagi mereka adalah wayang. Dalangnya siapa? Dalangnya adalah zat atau substance atau compound atau senyawa gitu. Salah satunya. Masih banyak faktor tapi salah satunya yang tadi saya omongin. Dalangnya itu senyawa. Jadi kalau kamu lihat kelompok-kelompok tertentu, ya kan, apalah elit global, elit gombal lah, perusuh lah, apalah bla bla bla, mereka wayang. Sekali lagi, mereka wayang. Glutathione, Pak, glutathione, bukan glutapion, glutathione. Ya udah di Google aja lah. Ini apa antioksidan, nah, masih ada glutathione gitu, buat radikal bebas itu ya dalam tubuh. Nah, oke. Okay. Jadi gitu ya, ingat. Ingat aja. Apapun itu kelompok elit gombal global atau kelompok perusuh atau apalah yang bikin ribut ekstra lah. Mereka wayang. Ya, dalangnya siapa? Zat, substance, senyawa. Oke? Okay? Nah, salah satunya senyawa yang berbahaya yang bisa menghancurkan dunia, di mana orang itu bisa jadi beringas atau bisa jadi cuma mikirin diri sendiri. Mungkin dia nggak beringas, tapi dia cuma mikirin diri sendiri, lalu dia hanya ingin memperkaya diri, mengontrol orang, ya itu seperti elit global itulah. Mereka nggak beringas loh, mereka orang yang tenang gitu, mikirnya fokus, sabar lah kalau mau membangun ya, empire ya begitu kan, the world empire, atau sabar, tekun. Jadi mereka bukan orang beringas, bukan orang agresif. Mereka bukan santai, mereka fokus gitu. Tapi mementingkan diri sendiri, namanya juga elit. Ya elit ya nggak semua elit jelek sih, ada elit yang memang karena mereka adalah khusus gitu ya. Ada juga elit yang mungkin pengen mengontrol itu gitu. Nah, mereka di bawah pengaruh zat. Ya, di bawah pengaruh zat. Nah, salah satu zat yang nah gini, jadi gini ya, sebelum saya lanjut ya. Jadi gini, otak bawah sadar kita itu selalu memberikan kode-kode ya sama teman-teman. Pahami gini. Otak bawah sadar kita itu selalu berkomunikasi sama kita, ngasih kode-kode, berbahasanya pakai kode gitu, bukan bahasa langsung, pakai kode. Kalau kita nggak tahu kodenya ya udah. Tapi kalau kita tahu kodenya, nah kita tahu solusi atau kita dapat informasi dari alam bawah sadar. Tapi alam bawah sadar selalu memberikan kode pada kita melalui apapun lah. Kalau ada zat-zat atau senyawa di dalam tubuh seseorang yang tidak balance atau tidak imbang, atau bahkan ada zat-zat asing di dalam tubuh, otak bawah sadar akan memberikan kode. Kodenya berbentuk simbol. Sekali lagi, kalau ada sesuatu di dalam tubuh kamu yang tidak imbang atau zat-zat asing yang mempengaruhi pikiran dan hati dan apa, alam bawah sadar kamu akan memberikan kode dalam bentuk simbol. Ngasih tahu kamu ada sesuatu di dalam tubuh kamu yang mempengaruhi kamu gitu. Nah, kalau kamu nggak tahu atau nggak peka, ya sudah, kamu kan di bawah pengaruh terus. Tapi kalau kamu tahu, oh alam bawah sadar ngasih kode, oke, ada sesuatu di dalam tubuh aku. Kamu bisa cari tahu apa, lalu kamu bisa tahu solusinya untuk ngebersihin. Sehingga kamu terlepas dari belenggu zat itu. Jadinya istilahnya tanda kutip waras gitu. Nah, gini. Kan alam bawah sadar ngasihnya sebuah simbol, kodenya simbol-simbol ya. Nah, salah satu simbol yang terkenal, nih, dengar baik-baik. Ini penting sekali. Salah satu simbol yang terkenal itu
pasti teman-teman tahu simbol segitiga mata itu dong. Ini kan Illuminati apa pakai pasti simbolnya segitiga mata kan. Itu loh. Bener nggak? Nah, kalau tahu dan benar tulis di box komen. Tulis di situ baru saya lanjut. Ayo. Nah, oke. Gini. Simbol itu dari zaman dulu ya. Dari zaman dulu selalu muncul. Selalu muncul. Manusia selalu membuat simbol segitiga-segitiga itu. Selalu membuat simbol segitiga. Dari zaman dulu. Dari kapan? Dari zaman Mesir. Ya, dari zaman Mesir. Waktu Mesir mereka bikin piramid. Piramid segitiga kan? Segitiganya ada 3. Piramid yang tengah-tengah, ujung piramidnya itu seperti terpotong kan. Nah, itu kan yang dibilang lambang Freemason, Illuminati, Dajjal, segitiga atasnya kepotong terus ada matanya. Gitu kan? Nah, menurut saya kalau kalian punya pendapat yang lebih jenius dan pintar silahkan. Tapi ini menurut saya, riset mendalam saya yang jumpalitan dengan berbagai macam kompleksitas, ya kan? Akhirnya saya membuat kesimpulan. Jadi bukan saya dari orang-orang ngomong, oh gini loh, terus saya percaya, oh ya itu. Nah, kelompok ini ngomong, oh gini, oh ya itu. Enggak, saya riset sendiri. Dengan berbagai macam kesintingan, memadukan semua ide. Ya, dan mengalami yang namanya pengalaman spiritual. Akhirnya mendapatkan satu kesimpulan. Bahwa segitiga yang dikasih tahu sama alam bawah sadar, yang selalu dibikin simbol-simbolnya, baik itu piramid, atau segitiga yang di begini-begini, atau yang di jalanan kalau kamu suka lihat segitiga terus ada tanda seru, tandanya hati-hati, warna kuning biasanya. Gitu kan? Itu adalah kode alam bawah sadar. Jadi seseorang kalau ada sesuatu zat di dalam tubuhnya, ya kan, yang macam-macam itu, nah dia akan bikin satu bentuk simbol segitiga di luar sana. Makanya misalnya si Fir'aun ya kalau di Egypt ya. Nah, dia kenapa bikinnya segitiga gitu, ya kan? Terus kenapa orang ini misalnya dia gambar segitiga gitu. Dia terinspirasi untuk bikin segitiga gitu. Karena alam bawah sadar ngasih tahu. Halo, ada sesuatu loh zat di bawah sini. Sesuatu itu dilambangkan dengan segitiga, segitiga, segitiga gitu. Makanya orang itu terinspirasi bikin segitiga di luar. Dia nggak sadar itu kode dari alam bawah sadar gitu. Dia pikir itu ide kreatif, dia harus bikin segitiga. Padahal itu kode. Jelas ya? Jelas nggak nih? Kalau jelas tulis dulu. Kalau jelas tulis dulu, baru saya lanjut. Tulis. Nah, jelas ya? Oke. Begini, lanjut nih. Jadi pertanyaannya, alam bawah sadar ngasih kode segitiga itu apaan gitu? Apaan sih segitiga itu? Ya kan? Nah, kalau saya jelasin secara mendetail kenapa bisa jadi kesimpulan ke situ, panjang ya. Jadi saya potong singkat dan simple aja. Oke. Segitiga itu melambangkan sebuah kelenjar. Sebuah kelenjar. Bukan sebuah, 2 buah kelenjar. Sorry. 2 buah kelenjar di dalam tubuh manusia yang jika tidak seimbang, produksi zatnya akan membuat manusia itu menjadi jahat. Saya ulangi ya. Segitiga adalah kode dari alam bawah sadar tentang 2 buah kelenjar yang di dalam tubuh manusia jika tidak seimbang, komposisi zatnya tidak beres gitu, maka akan membuat seseorang manusia jadi jahat. Baik pikirannya jahat,
kemauannya jahat, pokoknya jadi jahat gitu. Gitu loh. Jelas ya? Nah, sekarang kita omongin apaan itu kelenjarnya. Tapi cut dulu karena Instagram mau dipotong dulu biasa sejam mati. Abis ini join lagi ya. 3, 2